Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan fokus ke kategori yang sama yaitu blog ya. Bagaimana cara blog agar ramai pengunjung? Karena pain point-nya adalah bagaimana, berarti W5W1H-nya adalah bagaimana. Difficulties-nya adalah easy to medium, jadi harusnya tidak terlalu sulit ya untuk bisa menjawab ini. Bagaimana cara agar blog ramai pengunjung? Ini saya ambil karena dari judul yang di atas sekitar 4 pertanyaan atau 5 ya. Ini kayaknya masih berkaitan, berhubungan. Jadi daripada dibuatkan video satu persatu, kayaknya nanti akan saya buatkan satu video saja itu bisa mengcover 5 pertanyaan ini ya. Nah, untuk pertanyaan yang ini, bagaimana cara agar blog ramai pengunjung? Pertama kali seperti biasanya kita tanya dulu ke asisten kita. Bagaimana cara agar blog ramai pengunjung? Dia memberikan sekitar 8 jawaban ya. Yang pertama, artikel atau kontennya berkualitas. Yang kedua, optimalkan SEO. Kalau SEO berarti ini on page ya, optimalkan SEO on page-nya. Atau kalau dia maunya juga off page juga berarti dua-duanya on page dan off page SEO. Berarti berhubungan dengan kontennya, penambahan title-nya, menggunakan konten yang berhubungan dengan keywordnya, fokus ke keywordnya, internal linkingnya, itu kalau on page. Kalau off page-nya berarti kita harus menggunakan backlink, cari backlink yang relevan, backlink yang punya DR di atas 20 tergantung dari difficulties-nya keywordnya tadi. Kalau difficulties-nya keywordnya mungkin di atas 20 atau 50 berarti itu sangat sulit atau high kompetitif keyword. Berarti kita harus menggunakan backlink. Tapi kalau masih rendah, kita bisa tanpa backlink ya. Cukup internal linking, cukup optimasi on page-nya doang. Terus ketiga, promosikan di media sosial. Ini wajib karena apa? Karena media sosial itu bisa memberikan traffic yang lumayan, tetapi bukan traffic dari Google ya. Ketika konten kita itu sudah punya engagement ke follower kita, biasanya konten kita akan diklik sama follower kita. Berkolaborasi dengan blogger lain, berarti ini saling memberikan backlink, link ya, memberikan backlink antara blogger yang lain. Buat mailing list. Mailing list itu berarti ketika kita sudah create konten, di konten kita harus ada form untuk subscribe. Jadi orang-orang yang tertarik untuk melihat posting terbaru kita, mereka akan masukkan email kita di situ. Ketika email kita atau ketika konten yang baru kita sudah live, orang tersebut akan terupdate di emailnya bahwasanya mereka tahu kalau kita sudah membuat post baru. Tambahkan call to action. Call to action ini sebenarnya bukan meningkatkan jumlah pengunjung ya, tapi untuk meningkatkan conversion atau penjualan. Jadi nomor 6 ini optional, bisa ditambahkan sekarang atau nanti ketika sudah bagus trafficnya, sudah rankingnya sudah bagus. Ini bisa menambahkan call to action. Jadi nomor 6 aku kira nggak perlu untuk sekarang. Gunakan gambar dan video, ini juga penting, bagus juga. Karena dengan visualisasi gambar dan video itu bisa menambah retensi orang ketika membaca artikel kita. Jadi dia nggak akan boring karena ada gambar, ada video juga, nggak cuma teks doang. Tuh kan? Terus tambahkan widget dan plugin. Widget itu artinya ada fitur di sidebar sebelah kanan atau footer atau header. Itu tidak serta-merta bisa naikin traffic sih. Jadi dari sisi pendapat saya untuk 8 opsi ini menurutku yang paling bagus untuk meningkatkan traffic adalah yang pertama konten berkualitas. Konten berkualitas ini artinya tidak hanya menulis konten yang bagus, tapi juga konten itu mengandung keyword yang punya search volume tinggi. Search volume berarti pencarian tertinggi sesuai dengan keywordnya yang dimasukkan dalam konten itu. Jadi ini bukan artikel yang kita tulis
seperti kita menulis diary ya untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi harus ada keyword-keyword yang punya volume tinggi yang kita publish, kita tulis di artikel itu. Terus optimalkan SEO tadi berarti menggunakan 2 macam SEO, yang pertama on page-nya dulu, yang kedua backlink-nya kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, itu harusnya off page nggak perlu dilakukan. Cuman on page aja, optimasi aja tiap 2 minggu sekali ya. Promosi media sosial ini juga tidak diperlukan karena target kita adalah naikin organic traffic dari Google. Jadi kalau sosial media dinaikkan, biasanya trafficnya tidak melalui Google tapi melalui sosmednya aja, Facebook atau yang lain yang bisa diklik linknya. Kalau IG juga tidak bisa karena live link di IG itu sudah dimatikan sama IG-nya. Bisanya cuma dari bio profilnya doang, atau dari atas itu ada 1, 2 link yang bisa diklik. Tapi kalau dari komen tidak bisa. Berkolaborasi dengan blogger lain ini bisa jika blogger lain itu punya value dari sisi domain ratingnya juga tinggi, lebih tinggi daripada punya kita, dan dia punya follower atau view yang lumayan lebih tinggi daripada kita. Jadi kalau mau instan, coba bergabung atau ngajak berkolaborasi dengan blogger yang punya follower juga tinggi, follower atau view juga tinggi, atau visitor websitenya juga tinggi. Tapi tentunya harus senis ya, niche-nya harus sama. Misalkan dia fokusnya di keuangan, jadi kalau bisa kamu juga fokusnya di keuangan. Tapi kalau dia fokusnya di musik terus kamu di keuangan, mungkin nggak terlalu mungkin berbeda ya. Jadi kalau terlalu banyak gapnya itu mungkin agak kurang impactful ya untuk kolaborasinya ini. Mailing list ini bukan untuk naikin organic traffic. Ini untuk naikin branding ya, awareness branding melalui klik dari email. Jadi ini nomor 5 ini enggak. Call to action juga enggak, karena call to action ini untuk conversion atau transaction. Sedangkan kita targetnya untuk traffic. Gambar dan video ini juga bisa, terutama gambar. Ketika gambar ini udah ke indeks di Google Image, otomatis orang akan klik dari Google Image. Jadi trafficnya enggak cuma dari tekstual tapi juga gambar dan video. Video berarti dari YouTube. Kalau dari YouTube berarti di bawah videonya harus kita kasih link menuju postingan kita atau websitenya kita. Nomor 8 berarti tambahkan widget dan plugin. Ini enggak. Widget dan plugin itu tidak serta-merta mendatangkan traffic tinggi kecuali trafficnya itu dari sosmed atau dari channel yang lain gitu ya. Jadi nomor 8 enggak. Menurut saya cuma 2 sih, konten, SEO, gitu aja, konten dan SEO. Kalau yang lain enggak terlalu berpengaruh ke traffic organiknya. Gitu aja insight input dari saya tentang pertanyaan gimana cara mendapatkan blog yang ramai pengunjung. Ini dari organik ya, view-nya dari organik atau dari Google. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya menggunakan link yang saya sediakan di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.